Chen Ping memegang tangan Ling Xue, dan kehangatan dari telapak tangannya membuatnya sedikit gemetar. Chen Ping menempatkan menara penekan iblis di sebuah gua rahasia di gunung belakang Sekte Pedang, sehingga tidak perlu ada orang yang melindunginya. Terdapat sebuah pintu batu di dalam gua, yang diukir dengan rune yang mengalir, memancarkan suasana kuno dan berat. Orang biasa tidak akan bisa membuka pintu batu ini dengan mudah. Aliran waktu di menara ini berbeda dengan di dunia luar. 1 hari setara dengan 100 hari di dunia luar. Mari kita berlatih dengan tenang di menara ini. Chen Ping berkata pelan, ujung jarinya meluncur di atas pintu batu. Saat kekuatan spiritual disuntikkan, rune-rune itu tiba-tiba menyala dan perlahan membuka celah yang hanya cukup untuk dilewati 2 orang. Ling Xue menundukkan kepalanya, pipinya merona merah, aku akan mendengarkanmu, kakak senior. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping dengan lembut meraih pergelangan tangannya dan dia melangkah ke dalam cahaya yang kabur. Chen Ping membawa Ling Xue ke menara penekan iblis. Ada dunia yang berbeda di dalam menara. Dunia itu tidak gelap dan sempit seperti yang dibayangkan, melainkan dunia yang luas. Udara dipenuhi energi abadi yang begitu kaya hingga hampir berubah menjadi substansi. Berbagai urat abadi mengelilinginya, dan samar-samar terdengar suara energi abadi yang mengalir deras di telinga. Tempat ini, apakah seperti negeri dongeng? Ling Xue berseru, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia selalu mengira menara penekan setan adalah tempat untuk menekan roh jahat, tetapi dia tidak pernah menyangka pemandangan di dalamnya akan seperti ini. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Menara ini bukan hanya tempat untuk menekan iblis, tetapi juga tempat suci untuk berkultivasi. Kamu bisa berkultivasi di sini dengan tenang. Aku akan pergi dan memanggil Guru Huma. Setelah berkata demikian, dia menghilang dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, Chen Ping kembali bersama Humazi. Begitu Humazi melangkah masuk ke menara, ia terpana oleh energi abadi yang melimpah. Matanya terbelalak takjub, lalu menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Wow! Energi abadi di sini kembali melimpah. Sepertinya kau telah menggelontorkan banyak sumber daya ke menara ini. Tentu saja, aku menginvestasikan semua sumber daya yang kujarah ke dalam menara penekan iblis. Itulah sebabnya energi abadi di dalam menara penekan iblis begitu melimpah. Guru Hu, mohon carikan panggung batu untuk pemulihan. Pagoda ini dipenuhi dengan energi abadi yang melimpah, yang akan sangat bermanfaat bagi luka-luka Anda. Adik perempuan saya dan saya sedang berlatih di sana. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Humazi mengangguk berulang kali, menggosok-gosok tangannya, dan berlari menuju panggung batu dengan penuh semangat. Begitu melompat, ia duduk bersila dan tak sabar untuk berlatih. Dalam sekejap, pusaran energi peri yang tampak jelas mengelilingi tubuhnya. Chen Ping membawa Ling Xue ke suatu tempat terpencil, yang ditutupi oleh tirai cahaya keemasan pucat, yang tidak hanya dapat mengisolasi gangguan luar tetapi juga mengumpulkan energi peri. Dia menoleh ke arah Ling Xue, dengan senyum lembut di matanya, di hari-hari mendatang, kamu harus bekerja keras. Ling Xue menggigit bibirnya, bersenandung pelan, dan ujung jarinya tanpa sadar memilin sudut pakaiannya. Pemandangan indah di kamarnya malam itu membanjiri pikirannya tak terkendali, membuat napasnya menjadi sedikit cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, duduk bersila terlebih dahulu, dan memberi isyarat kepada Ling Xue untuk duduk di hadapannya. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, aliran energi spiritual murni mengalir di sepanjang lengan mereka, membentuk siklus sempurna di meridian masing-masing. Kekuatan naga Chen Ping membawa aura maskulin yang mendominasi, sementara kekuatan spiritual Ling Xue selembut mata air yang jernih. Perpaduan antara kekerasan dan kelembutan menciptakan resonansi yang indah. Tak lama kemudian, pakaian Ling Xue terlepas dengan sendirinya, dan dia muncul telanjang di hadapan Chen Ping. Chen Ping mengirimkan hal paling maskulinnya ke tubuh Ling Xue waktu berlalu dengan tenang selama kultivasi. 1 hari di luar menara sama dengan 100 hari di dalam. Awalnya, Ling Xue sedikit mengernyit karena tidak terbiasa, tetapi seiring mereka berdua terus berinteraksi, dia perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam misteri kultivasi. Ling Xue mulai berteriak tanpa sadar, dan jeritannya semakin keras. Untungnya, dia berada di dalam menara penekan iblis dan tidak ada seorang pun di luar yang bisa mendengarnya sama sekali. Chen Ping mengabdikan dirinya sepenuh hati. Kekuatan naga ilahinya tidak hanya mampu melunakkan meridian Ling Xue, tetapi juga membimbing kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk menembus hambatan. Hanya dalam beberapa lusin hari,
Ling Xue merasa kultivasinya telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Chen Ping memanfaatkan kesempatan kultivasi ganda untuk terus mengasah kekuatan tiga suku dan kekuatan naga di tubuhnya. Kerusakan meridiannya akibat penggunaan busur Raja Dewa dengan cepat pulih berkat energi abadi yang kaya dan nutrisi lembut dari Ling Xue. Kekuatan spiritual di dantiannya semakin padat, dan mendekati ambang alam abadi bumi. Namun, keterangan itu dirusak oleh Hu Mazi yang tidak jauh dari situ. Pada hari ini, tepat saat Chen Ping tengah mengarahkan kekuatan naga yang ganas ke dalam tubuh Ling Xue untuk membantunya mencapai tingkat ketujuh alam abadi duniawi, Ling Xue tak dapat menahan erangan, dan butiran keringat mengucur dari dahinya. Begitu dengungan lembut itu terdengar suara, bang, teredam dari panggung batu di seberangnya, dan Hu Mazi benar-benar terjatuh dari panggung batu. Guru Hu, ada apa? Chen Ping segera berhenti dan berlari keluar, bertanya dengan khawatir. Hu Mazi menutupi bagian belakang kepalanya dan memanjat, menatap Chen Ping dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Tidak apa-apa, kakiku hanya mati rasa karena terlalu lama duduk bermeditasi, namun sorot matanya jelas memperlihatkan rasa tidak nyaman, terutama saat menatap Ling Xue, tatapannya mengelak dan rona merah mencurigakan muncul di pipinya. Ling Xue menjadi semakin malu ketika dia menatapnya. Dia segera menundukkan kepalanya, dan telinganya memeras seolah-olah akan berdarah. Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa meskipun mereka berdua bersembunyi di tempat terpencil dan tidak dapat melihat siapapun, mereka tidak dapat menghentikan penyebaran suara. Selama hari-hari kultivasi ganda ini, erangan Ling Xue menjadi semakin keras, dan saya kira Hu Mazi mendengar semuanya. Dengan kepribadian Hu Mazi, akan aneh jika dia tidak merasa tidak nyaman saat mendengar suara seperti itu. Chen Ping tak dapat menahan batuk kering dan berkata dengan canggung, Tuan Hu, bagaimana kalau aku menyiapkan formasi kedap suara lainnya untukmu? Tidak perlu, Hu Mazi melambaikan tangannya cepat-cepat, menegangkan lehernya, dan berkata, apa kita orang-orang sekasar itu? Kalian berlatihlah, aku akan memulihkan kemampuanku, dan kita tidak akan saling mengganggu. Sebenarnya, mendengarkan Nona Ling Xue berteriak cukup mengasyikkan. Setelah Hu Mazi selesai berbicara, ia berbalik dan melompat kembali ke atas panggung batu, duduk bersila membelakangi mereka berdua. Namun, bahunya yang sedikit gemetar menunjukkan kegelisahannya saat itu. Wajah Ling Xue memerah saat dia menatap Chen Ping dan berkata, kakak, lain kali jangan terlalu keras. Kau tidak peduli aku hidup atau mati. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatmu begitu naif? Chen Ping terkekeh. Pada hari-hari berikutnya, Hu Mazi benar-benar tidak bersuara lagi, tetapi kadang-kadang orang dapat mendengar suara teredam dari tinjunya yang mengenai panggung batu. Chen Ping dan Ling Xue juga berusaha sekuat tenaga menahan napas, tetapi ketika mereka mencapai titik kritis kultivasi, reaksi yang disebabkan oleh dampak kekuatan spiritual akhirnya sulit untuk ditekan. Kapanpun erangan lembut Ling Xue terdengar, gerakan di panggung batu di seberangnya tentu akan terhenti, diikuti oleh suara terengah-engah yang lebih intens. Hari-hari konyol ini berlangsung lama. Energi abadi di menara perlahan-lahan menipis karena penyerapan gila-gilaan ketiga orang itu, dan tingkat kultivasi mereka pun melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Pertama, Ling Xue, dengan bantuan penuh Chen Ping, menerobos hambatan satu demi satu dan melesat dari tingkat keempat alam abadi bumi ke tingkat ketujuh. Kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya memadat seperti substansi, dan niat pedang tajam samar-samar terungkap. Segera setelah itu, di saat kritis kultivasi ganda, kekuatan spiritual Chen Ping di dantiannya tiba-tiba meletus, dan kekuatan naga suci serta kekuatan tiga suku menyatu sepenuhnya. Sisik emas langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan auman naga bergema di seluruh menara, berhasil menembus alam abadi duniawi. Yang paling mengejutkan adalah biji wijen. Mungkin karena energi spiritual di menara itu terlalu melimpah, atau mungkin karena dia menahan banyak energi di dalam hatinya, tetapi kesadarannya yang semula rusak tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi tingkat kultivasinya juga meroket, dan dia benar-benar mencapai tingkat ke-9 secara langsung. Ini adalah kondisi puncak Hu Mazi sebelum reinkarnasinya, dan sekarang dia telah pulih sepenuhnya. Pada hari ini, saat mereka bertiga menyelesaikan latihan mereka di saat yang sama, seluruh menara penekan iblis bergetar sedikit, dan tiga aura kuat membubung ke langit, terjalin menjadi lingkaran cahaya yang cemerlang. Chen Ping menatap Ling Xue, matanya dipenuhi kepuasan. Selamat, adik junior. Pipi Ling Xue sedikit memerah. Tepat saat ia hendak berbicara, ia melihat Hu Mazi melompat turun dari panggung batu,
mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung, alisnya berkerut, dan ia tampak tidak senang. Guru Hu, Anda telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Mengapa Anda begitu khawatir dengan momen bahagia ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Hu Mazi tiba-tiba berhenti, berbalik, dan memelototi Chen Ping dengan wajah kesal. Lelucon apa ini kalian berdua merengek di sana setiap hari, membuatku gatal sampai-sampai aku tidak bisa berlatih dengan tenang. Akhirnya aku berhasil, tapi aku masih sangat marah. Kira-kira aku bisa bahagia enggak ya? Begitu kata-kata ini terucap, Chen Ping tertawa terbahak-bahak, sementara Ling Xue begitu malu hingga ingin mencari lubang untuk merangkak masuk, lalu menutupi wajahnya dengan tangan, dan telinganya merah seperti darah yang menetes. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Chen Ping tersenyum dan melambaikan tangannya, tunggu sampai kita keluar, aku akan mencari beberapa kultivator wanita untuk diajak Master Hu bermain, agar Master Hu bisa sedikit memanjakan diri. Ketika Hu Mazi mendengar ini, dia mendengus dan ekspresinya sedikit mereda, tetapi masih ada sedikit rasa iri dan cemburu di matanya saat dia melihat Chen Ping. Mereka bertiga berkemas dan berjalan keluar dari menara penekan iblis bersama-sama. Chen Ping menyimpan menara penekan iblis lalu berjalan keluar dari gua. Saat pintu batu itu perlahan tertutup, sinar matahari dari luar menyinari tubuhku, membawa kehangatan yang telah lama hilang. Kalau dihitung-hitung, mereka tinggal di menara itu selama setahun penuh, tapi di dunia luar hanya 3 hari. Pintu batu itu perlahan menutup di belakangnya, dan sinar terakhir cahaya rune kuno menghilang dalam bayangan gua. Ling Xue berdiri di tempatnya, sensasi hangat udara peri menara yang kaya masih terasa di ujung jarinya, tetapi telinganya digantikan oleh suara angin gunung yang bertiup melalui jarum-jarum pinus. Udara di luar lebih segar daripada di dalam menara. Chen Ping meregangkan tubuhnya, dan persendiannya mengeluarkan serangkaian bunyi ringan. Kekuatan spiritual alam abadi bumi mengalir dengan stabil di meridiannya, menghadirkan rasa stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menoleh ke arah Ling Xue, namun melihat bahwa dia sedang menundukkan kepalanya, dengan rona merah muda samar di leher pirangnya, dan tangannya tanpa sadar memilin lengan bajunya. Ada apa? Chen Ping melangkah 2 langkah lebih dekat dan samar-samar dapat mencium aroma herbal spiritual di rambutnya. Itu adalah rumput embun yang tumbuh di samping gua. Konon, kelopak yang dipenuhi roh peri ini dapat menenangkan pikiran dan jiwa. Sepertinya Ling Xue diam-diam memetik dan menyematkannya di rambutnya saat berlatih. Ling Xue tiba-tiba mendongak, matanya bertemu dengan mata pria itu yang tersenyum, lalu buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Suaranya selembut dengungan nyamuk, tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa matahari di luar agak menyilaukan. Tepat saat dia selesai berbicara, angin pegunungan bertiup membawa daun-daun berguguran, dan sehelai rambut dari pelipisnya tertiup ke pipinya, membuatnya merasa sedikit gatal. Dia mengangkat tangannya untuk membelainya, tetapi pergelangan tangannya digenggam dengan lembut. Telapak tangan Chen Ping membawa sisa kehangatan dari menara, jauh lebih hangat daripada angin pegunungan. Ujung jarinya tak sengaja menyentuh denyut nadinya, membuat jantungnya berdebar kencang. Saat kau menerobos menara, kekuatan spiritualmu sedikit bergejolak. Suara Chen Ping semakin dalam, dipenuhi kekhawatiran yang serius. Gunakan rumput Kingxin untuk membuat tes spiritual saat kau kembali. Dia berhenti sejenak, tatapannya jatuh pada telinga wanita itu yang agak merah, lalu tak kuasa menahan diri untuk menambahkan, jangan begadang. Kamu baru saja mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi, dan fondasimu harus kokoh. Kamu harus mencari aku untuk kultivasi ganda dari waktu ke waktu untuk memperkuat fondasimu. Ling Xue melirik Chen Ping. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Chen Ping? Chen Ping menjelaskan bahwa bahkan jika dia meninggalkan menara penekan setan dan berhenti berlatih, dia akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Memang, selama kurun waktu ini, Ling Xue telah jatuh cinta dengan perasaan ini. Nyaman, bisa dipraktikkan, dan kecepatan praktiknya cepat, jadi mengapa tidak melakukannya? Kakiku saja yang sakit, dan sekarang sakit juga kalau aku jalan. Ling Xue bersenandung dan mengangguk, tetapi tidak menarik tangannya kembali. Angin gunung bertiup lagi, meniup roknya sedikit ke atas dan menyapu kaki celana Chen Ping, lah tiba-tiba teringat malam terakhir di menara. Ketika gelombang urat spiritual melonjak, Chen Ping menghabiskan 3 jam penuh membantunya menstabilkan kekuatan spiritualnya. Pada saat itu, napas Chen Ping jatuh di dahinya, membawa aroma samar udara perih, yang membuat orang merasa lebih nyaman daripada obat mujarab apapun.
Kakak senior, Ling Xue memberanikan diri untuk mendongak, matanya bertemu dengan mata Chen Ping yang tersenyum. Bagaimana rasanya berada di alam abadi duniawi? Rasanya seperti, Chen Ping memikirkannya, lalu mengangkat tangannya dan mengguncang sebuah batu besar tak jauh dari sana, dan batu biru setinggi setengah manusia itu diam-diam retak menjadi beberapa bagian. Dulu aku hanya melihat gunung sebagai gunung, tapi sekarang aku bisa melihat urat-urat di setiap batu, lah menarik tangannya dan dengan lembut menyentuh pipinya dengan ujung jarinya. Sama seperti melihatmu sekarang, aku bisa merasakan fluktuasi kecil dalam kekuatan spiritualmu. Apa kau memikirkan hal-hal di menara itu lagi? Wajah Ling Xue memerah, lah tiba-tiba menarik tangannya, mundur setengah langkah, dan memelototinya dengan marah, kakak senior, kau mengolok-olokku lagi. Namun omelan itu tidak mengandung kekuatan, sebaliknya, omelan itu seperti angin musim semi yang bertiup melintasi danau, menciptakan riak-riak lembut, lah berbalik dan berjalan menuju sekte itu, tetapi langkahnya jauh lebih lambat daripada saat ia datang, lah sengaja meninggalkan setengah langkah di belakang, menunggu orang-orang di belakangnya menyusul. Chen Ping menatap punggungnya yang sedikit tergesa-gesa, bahunya sedikit gemetar, lalu dia tertawa pelan. Dia bergegas untuk menyusulnya, berjalan berdampingan dengannya di jalan setapak pegunungan. Batu-batu di bawah kaki mereka menimbulkan suara berderak pelan. Oh, begitu? Ling Xue tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan sebuah tas brokat kecil dari tas penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepadanya. Ini bunga kering yang kubuat dari bunga tongkin. Bawalah. Teks kuno mengatakan, bunga ini dapat membantu seorang kultivator mencapai kesatuan pikiran dan tubuh selama pertempuran. Tas brokat itu disulam olehnya menggunakan sutra spiritualnya sendiri. Terdapat pola kecil berbentuk pedang tersembunyi di sudutnya, yang merupakan simbol seorang murid sekte pedang. Chen Ping mengambil tas brokat itu. Tas itu terasa ringan di tangannya, tetapi terasa seperti sedang menggenggam hati yang hangat, lah membungkuk dan mengendus. Aroma bunga segar yang bercampur dengan aroma ujung jarinya terasa lebih menenangkan daripada senjata sihir pelindung apapun. Kalau begitu aku akan menyimpannya, lah menyelipkan tas brokat itu ke kerah bajunya, menempelkannya di dada. Setelah kita kembali dari pegunungan angin hitam, aku akan mengajarimu teknik pedang baru. Itu sesuatu yang kupelajari saat aku menerobos, dan itu sempurna untuk kekuatan spiritualmu saat ini. Mata Ling Xue berbinar dan dia mengangguk penuh semangat, oke. Keduanya berjalan tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi sentuhan lengan mereka yang tidak disengaja, atau pandangan yang mereka tukarkan sambil menghindari dahan yang rendah, bagaikan aliran sungai yang tenang di pegunungan, membawa kelembutan yang tak terlukiskan. Ketika mereka hampir sampai di gerbang gunung sekte, Ling Xue tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti, dan mengeluarkan botol giok kecil dari lengan bajunya. Ini, bawa juga. Botol giok itu berisi salep berwarna merah muda-muda yang dibuat khusus menggunakan rumput salju. Aku tidak membutuhkannya. Chen Ping tersenyum dan mencoba mendorongnya, tetapi dia dengan keras kepala memasukkannya ke tangannya. Bawa itu bersamamu, nada bicara Ling Xue terdengar sangat tegas, tetapi pipinya semakin memerah. Ada banyak roh jahat di pegunungan angin hitam. Bagaimana jika kau terluka? Salep ini bisa mengusir roh jahat dan racun. Setelah selesai berbicara, seolah takut pria itu akan menolak lagi, lah berbalik dan berlari kecil memasuki gerbang gunung. Ujung roknya menyapu anak tangga batu, meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Chen Ping memegang botol giok hangat itu dan memperhatikan sosoknya menghilang di ujung koridor. Ia menundukkan kepala dan tersenyum, lalu dengan hati-hati memasukkan botol giok itu ke dalam tas penyimpanannya. Angin gunung berhembus melewati gerbang gunung, membawa teriakan dari tempat latihan bela diri yang jauh, lah menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju markas sekte pedang. Begitu kembali ke markas sekte pedang, Ling Xue merasa kakinya agak lemas, dan postur berjalannya agak tidak wajar, lah tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening setiap kali melangkah. Kakak senior Ling Xue, ada apa denganmu? Apa kau terluka? Seorang rekan magang muda bertanya dengan khawatir ketika dia melihatnya terhuyung-huyung. Pipi Ling Xue langsung memerah, dia tergagap dan tidak bisa berbicara, dan menatap Chen Ping dengan panik, seolah meminta bantuan. Chen Ping hendak berbicara untuk membantu ketika ia melihat Mo Chen mendekat dengan tongkat, lah melirik Ling Xue, lalu Chen Ping. Senyum penuh arti terpancar di matanya. Ia mengelus jenggotnya dan berkata, energi itu baik bagi anak muda, tetapi segala sesuatunya harus dilakukan secukupnya.
Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Meski hal ini tidak diucapkannya secara eksplisit, namun maknanya di matanya jelas. Ling Xue mendengarnya dengan jelas, dan lehernya memerah karena malu. Lam menundukkan kepala dan berlari kembali ke kamarnya dengan cepat, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Ini semua salah Chen Ping karena tidak bersikap lembut kepada wanita. Chen Ping tidak pernah berhenti selama setahun penuh, dan kulitnya bengkak. Ling Xue bahkan merasa canggung berjalan. Chen Ping menyentuh hidungnya dengan canggung, tetapi Mo Chen melangkah maju dan menatapnya. Ketika ia merasakan kekuatan spiritual alam abadi duniawi yang dahsyat dan agung terpancar dari Chen Ping, raut wajah tuanya tampak terkejut. Kau benar-benar telah menembus alam abadi duniawi. Tahukah Anda, Chen Ping baru beberapa bulan memasuki dunia abadi yang tersebar. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh tak tertandingi. Chen Ping tersenyum dan mengangguk, berkat adik perempuanku, aku telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi gandaku. Mo Chen mengangguk berulang kali, matanya dipenuhi rasa puas. Bagus. Bagus. Sekte pedang kita akhirnya memiliki orang kuat yang bisa berdiri sendiri. La menoleh ke arah Humazi, dan merasakan aura tak terduga yang terpancar darinya, matanya terbelalak kaget. Tuan Hu, apa yang sedang Anda lakukan? Baru saja pulih ke tingkat ke-9 alam abadi duniawi, tidak layak disebut. Humazi melambaikan tangannya, berpura-pura tenang, tetapi dagunya yang sedikit terangkat memperlihatkan kesombongannya. Mo Chen menghirup udara dingin. Baru 3 hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Chen Ping bukan hanya berhasil menembus alam abadi duniawi, tetapi bahkan Humazi pun telah pulih ke tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Menara penekan iblis ini sungguh merupakan benda suci. Kamu baru saja menerobos, jadi kamu butuh waktu untuk berkonsolidasi. Kota pedang suci sudah jauh lebih tenang beberapa hari terakhir ini, jadi tetaplah di sini dan nikmati dirimu. Mo Chen berkata kepada Chen Ping dan Humazil. Dia takut Chen Ping dan Humazi akan mencari masalah dengan istana Dao jahat tepat setelah terobosan mereka. Bagaimanapun, itu hanya terobosan dan perlu dikonsolidasikan. Terima kasih guru atas pengingatnya, saya tahu. Chen Ping mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping, Ling Xue dan Humazi terus mengkonsolidasikan kultivasi mereka saat ini. Meskipun Ling Xue telah maju ke tingkat ke-7 alam abadi duniawi setelah keluar dari menara penekan iblis, Chen Ping selalu merasakan adanya kekosongan halus dalam aliran kekuatan spiritualnya. Demi kemajuan pesat di menara, mereka berdua memadukan energi spiritual terlalu cepat selama kultivasi ganda, dan Chen Ping berulang kali menyuntikkan Yuan Yang-nya sendiri ke tubuh Ling Xue. Meskipun Ling Xue berhasil menembus perenggalan alam, meridiannya juga berada di bawah tekanan yang cukup besar. Pagi-pagi sekali, Chen Ping secara khusus memerintahkan seseorang untuk membersihkan sebidang tanah terbuka di sisi timur lapangan seni bela diri, dan memerintahkan murid-muridnya untuk membawa lusinan, giok tenggelam, yang mengandung kekuatan spiritual murni yang berasal dari bumi, lalu menyusunnya menjadi formasi pengumpulan roh sederhana sesuai dengan arahan 7 bintang. Ling Xue, kemarilah dan coba. Chen Ping menepuk meja giok di sampingnya. Batu giok yang cekung itu berkilau hangat di bawah cahaya pagi, dan ada sedikit energi spiritual yang mengalir di antara celah-celah batu. Ling Xue datang sambil memegang pedang panjang. Ketika melihat formasi batu giok itu, secerca rasa ingin tahu melintas di matanya. Saudaraku, ini arai pengumpul roh giok tenggelam paling cocok untuk menghangatkan dan menyehatkan meridian. Chen Ping memberi isyarat agar ia duduk bersila di platform batu giok di tengah formasi. Kau baru saja menerobos. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, itu belum stabil. Hari ini, kita akan menggunakan metode paling bodoh untuk secara bertahap menyetrika kekuatan spiritual ke dalam meridian. Ling Xue duduk sesuai perintah. Tepat saat La mulai berlatih, La merasakan batu giok yang tenggelam di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya oker yang redup. Kekuatan spiritual yang lembut namun kuat melonjak dari segala arah, menyelimuti tubuhnya bagai mata air hangat. Pusatkan pikiranmu dan tenanglah, lalu ikuti arahanku. Chen Ping juga duduk bersila di hadapannya, telapak tangannya terangkat ke udara, telapak tangannya menghadap dantiannya. Kekuatan spiritual alam abadi bumi perlahan mengalir ke tubuhnya seperti tetesan air, mengalir lembut di sepanjang meridiannya. Pada awalnya, kekuatan spiritual Ling Xue masih agak tidak terkendali, dan mengalir deras di meridiannya, terutama di titik akupuntur yang tersisa dengan retakan kecil selama terobosan, yang menyebabkan rasa sakit yang tumpul. Kekuatan spiritual Chen Ping sangat sabar,
seperti seorang gembala yang berpengalaman, menenangkan kekuatan spiritual yang gelisah sedikit demi sedikit, membimbing mereka mengalir perlahan di sepanjang meridian. Di sini, bertahanlah dengan 3/10 kekuatanmu. Ketika kekuatan spiritual mencapai titik akupuntur kuci di lengan kirinya, Chen Ping tiba-tiba berbicara dengan suara setenang lonceng. Bayangkan kekuatan spiritual itu adalah aluk giok hangat, yang perlahan-lahan menggesek dinding meridian. Ling Xue melakukan apa yang diperintahkan, tetapi begitu dia mengerahkan tenaga, dia merasakan nyeri tajam di meridiannya dan keringat dingin langsung mengucur dari dahinya. Disitulah retakan kecil muncul di menara terakhir kali untuk menampung kekuatan naga yang dibawa oleh Chen Ping. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Chen Ping menyadari stagnasinya, dan kekuatan spiritual di telapak tangannya melunak, bagaikan salep hangat, meresap ke meridian yang rusak sedikit demi sedikit. Kosongkan pikiranmu dan rasakan sentuhan kekuatan spiritual mengalir melalui dirimu, seperti perasaan aliran sungai yang mengalir di atas batu biru saat salju mencair di musim semi. Suaranya memiliki kekuatan menenangkan yang aneh. Ling Xue menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras membayangkan adegan yang sedang dibicarakannya. Perlahan-lahan, ia merasakan sensasi geli di meridiannya mereda. Kekuatan spiritual Chen Ping bagaikan aliran air hangat, tak hanya menutrisi area yang rusak, tetapi juga membersihkan kekuatan spiritualnya yang awalnya agak bercampur sedikit demi sedikit, membuatnya semakin mumi. Matahari perlahan terbit lebih tinggi, menembus dahan-dahan pohon pinus kuno yang mengelilingi arena bela diri, memancarkan cahaya berbintik-bintik pada formasi batu giok. Aura batu giok yang terbenam di dalam formasi berputar-putar, menyelimuti keduanya dalam pusaran energi spiritual yang lembut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ling Xue tiba-tiba merasakan panas yang tiba-tiba di dantiannya, dan kekuatan spiritual yang jauh lebih padat dan kuat dari sebelumnya melonjak keluar. Setelah mengalir di sepanjang meridian selama satu lingkaran, kekuatan spiritual itu mengembun menjadi setetes kekuatan spiritual sebening kristal di ujung jarinya. Saat tetesan air menyentuh tanah, mereka mengeluarkan suara renyah seperti batu giok, lalu menghilang begitu menyentuh tanah, berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual. Selesai, Chen Ping menarik telapak tangannya, senyum lega tersungging di wajahnya, kekuatan spiritualmu telah terkondensasi menjadi cairan spiritual, yang berarti fondasimu kokoh. Ling Xue membuka matanya dan merasa rileks. Pikirannya yang tadinya gelisah menjadi jernih. Dia mencoba mengayunkan pedang, dan kekuatan spiritual yang melekat pada pedang itu bahkan lebih padat dari sebelumnya, dan energi pedang menjadi lebih terkendali dan berat. Terima kasih, kakak senior. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, matanya penuh rasa terima kasih. Chen Ping tersenyum dan melambaikan tangannya, ini baru permulaan. Setelah fondasimu kokoh, kau perlu mengasah ilmu pedangmu. Ilmu pedang Liu Xuang-mu memang lincah, tetapi kurang mendalam dan mendalam seperti seorang dewa bumi. Ayo kita pergi ke tebing uji pedang di pegunungan belakang, dan aku akan merigajarimu satu set jurus pedang batu. Tebing uji pedang dipenuhi bekas-bekas pedang yang ditinggalkan oleh para murid sekte pedang. Angin di tebing membawa napas yang menusuk, yang sangat cocok untuk mengasah hati pedang. Chen Ping memegang sebatang ranting dan berlatih di atas batu biru di tepi tebing. Gerakan pedang batu tampak ganas, tetapi sebenarnya memiliki ketahanan tersembunyi, seperti bebatuan di tebing ini. Tak peduli bagaimana angin bertiup atau hujan turun, gerakannya tetap stabil seperti jarum ajaib yang menstabilkan laut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dahan itu menggores batu, meninggalkan bekas yang dangkal. Anehnya, bekas itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, tetapi setelah diamati lebih dekat, seseorang dapat melihat kekuatan tertahan yang tersembunyi di balik garis-garis itu, seolah-olah dapat melepaskan kekuatan luar biasa kapan saja. Coba sekarang. Gunakan energi spiritualmu yang baru stabil untuk mengaktifkan gerakan pedangmu. Ingat, kamu perlu membuat energi spiritualmu seberat batu giok yang tenggelam ke dalam air, namun tetap hangat dan halus. Ling Xue menggenggam pedang itu erat-erat, mengambil napas dalam-dalam, mengingat kembali perasaan dalam susunan pengumpul roh tadi, dan perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pedang itu, lalu menancapkan pedangnya, dan energi pedang itu menembus udara, tetapi tiba-tiba menyatu ketika menyentuh tebing, hanya menyisakan lubang pedang dengan kedalaman yang pas. Lubang itu tidak terlalu kuat untuk menyebabkan energi pedang bocor, juga tidak terlalu lemah untuk terlihat lemah. Bagus, Chen Ping mengangguk, coba lagi jurus pemecah batu ini.
Perhatikan pengumpulan dan ledakan kekuatan spiritual di ujung pedang. Seharusnya seperti gejolak urat bumi. Mungkin tampak tenang, tetapi sebenarnya mengandung guntur, lah mendemonstrasikannya sendiri. Ranting itu menunjuk, tampak perlahan, tetapi begitu menyentuh batu, ia meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Batu biru itu langsung hancur berkeping-keping, tetapi kemudian terbungkus oleh kekuatan yang lembut. Tak ada kerikil yang berterbangan, hanya berubah menjadi tumpukan bubuk batu halus. Ling Xue tertegun, lalu menjadi termenung, lah mengayunkan pedangnya berulang-ulang. Awalnya agak canggung, tetapi seiringlah semakin mahir mengendalikan kekuatan spiritualnya, gerakan pedangnya perlahan menjadi setenang dan sekuat batu. Saat matahari terbenam, puluhan bekas pedang muncul di tebing uji pedang, masing-masing menunjukkan kekuatan yang tertahan dan mendalam. Ling Xue menyarungkan pedangnya dan berdiri, dahinya bermandikan keringat, wajahnya memerah karena gembira. Saudaraku, kurasa aku sudah menemukan kuncinya. Chen Ping menatap kilatan cahaya di matanya dan hatinya sedikit tergerak, lah melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di pipinya. Kehangatan ujung jarinya membuatnya sedikit menggigil. Ilmu pedangmu murni alami, dan sekarang fondasimu sudah kokoh, kemajuanmu di masa depan pasti akan lebih cepat lagi. Lah berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dari tas penyimpanannya. Ini, kalsedon berurat biru. Saat kau kembali, ambil sedikit dan larutkan dalam air spiritual. Rendam tangarimu di dalamnya setiap hari. Ini akan membantu kekuatan spiritual dan pedangmu menjadi lebih harmonis. Ketika kotak giok itu dibuka, sepotong kalsedon hijau zamrud tergeletak di dalamnya. Batu itu ditutupi garis-garis hijau halus dan memiliki energi spiritual samar yang mengalir melaluinya. Jelas itu adalah harta yang sangat berharga. Ling Xue menatap kalsedon itu, lalu menatap Chen Ping, matanya sedikit merah. Kakak, kamu selalu. Tidak perlu membicarakan hal ini di antara kita. Chen Ping tersenyum, menutup kotak giok itu, dan meletakkannya di tangannya. Kembalilah, kita akan ke sini lagi untuk berlatih ilmu pedang besok pagi. Ling Xue memegang kotak giok itu erat-erat, merasakan kehangatan kalsedon di ujung jarinya, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Saudaraku, aku tidak ingin pergi. Aku ingin kau mencintaiku. Kata Ling Xue, satu-satunya hal yang bisa dia berikan kembali kepada Chen Ping sekarang adalah tubuhnya sendiri. Kamu baik-baik saja, jalannya sakit. Chen Ping sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kata Ling Xue, dan menanggalkan pakaiannya atas inisiatifnya sendiri. Melihat ini, Chen Ping tidak membuang waktu lagi dan mengambil inisiatif untuk menerkam Ling Xue. Dia tahu bahwa Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang polos, tetapi seorang wanita yang telah merasakan sensasi menyenangkan terbang. Chen Ping dan Hu Mazi menghabiskan beberapa hari mengkonsolidasikan kultivasi mereka di markas Sekte Pedang. Suatu hari, Chen Ping mengenal Mo Chen dan berkata dengan suara berat, Guru Hu dan saya berencana pergi ke Pegunungan Angin Hitam hari ini untuk menangani masalah cabang Istana Dao Jahat. Mo Chen tahu bahwa Chen Ping dan Hu Mazi bertekad untuk pergi ke cabang Istana Dao Jahat, jadi tidak ada gunanya menghentikan mereka. Maka ia mengangguk dan berkata, pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal. Hati-hati, Istana Dao Jahat bertingkah aneh, jadi jangan gegabah. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku sudah menyuruh orang menyiapkan ramuan dan sumber daya, jadi bawalah. Terima kasih, Guru. Chen Ping membungkuk dan berterima kasih, lalu berbalik menatap Hu Mazi. Guru Hu, ayo pergi. Hu Mazi tak kuasa menahan diri lagi dan langsung mengangguk setelah mendengar ini, ayo pergi. Aku ingin melihat di mana para kultivator jahat itu menyembunyikan arwah keluarga Huku. Tepat saat keduanya hendak pergi, Ling Xue berlari keluar ruangan dengan butiran keringat di dahinya, jelas dia baru saja menenangkan diri. Dia memegang sebuah bungkusan di tangannya dan berjalan cepat ke arah Chen Ping. Saudaraku, ini beberapa ramuan ajaib yang telah kusiapkan untukmu, bawalah ini bersamamu. Kamu sebaiknya berlatih dengan baik di rumah dan jangan khawatirkan kami. Chen Ping mengambil bungkusan itu, dan ujung jarinya tak sengaja menyentuh punggung tangan wanita itu, lah merasakan kehangatan yang lembut, dan hatinya sedikit tergerak. Ling Xue menggigit bibirnya, matanya penuh keengganan, aku juga ingin pergi bersamamu. Namun, begitu ia selesai berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Rasa nyeri dan bengkak di antara kedua kakinya membuatnya sadar bahwa ia tidak siap untuk perjalanan jauh saat ini.